warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Masih sehat? Masih semangat? Semoga sehat selalu dan masih semangat belajar online-nya. Kita berdoa saja semoga kita bisa dipertemukan di tatap muka. Oke, hari ini kita bertemu di pelajaran humas. Oke, hari ini kita pelajaran tentang komunikasi efektif kehumasan. Kemarin kita sudah bahas komunikasi efektif kehumasan. Nah, kemarin kan materi yang kita bahas tentang pengertian komunikasi, lambang komunikasi, unsur-unsur komunikasi. Nah, hari ini kita akan cuma bahas satu materi, yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Oke, apa aja bentuk-bentuk komunikasi? Bentuk komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan prosesnya, yang kedua berdasarkan sasarannya. Bentuk-bentuk komunikasi berdasarkan prosesnya, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang berbentuk kata-kata, gerakan, dan penggunaan isyarat yang langsung bertatap muka. Sedangkan komunikasi yang tidak langsung adalah komunikasi menggunakan alat dan komunikasi untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan. Contohnya, untuk komunikasi langsung itu adalah dialog atau percakapan ketika kita bertemu secara langsung dengan orang. Sedangkan kalau komunikasi tidak langsung itu bisa menggunakan video call. Video call sekarang kan tidak hanya digunakan untuk satu orang, tapi beberapa orang. Atau bisa juga radio. Jadi kalau komunikasi tidak langsung ini banyak contohnya, yaitu radio, telepon, bisa juga dengan sekarang banyak sosial media, yaitu komunikasi secara tidak langsung. Bentuk-bentuk komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. Nah, ini adalah bentuk komunikasi yang kedua. Yang pertama yang berdasar adalah komunikasi massa, dan yang kedua komunikasi kelompok. Ketiga, komunikasi perorangan. Jadi sesuai dengan besarnya sasarannya, komunikasi massa, komunikasi kelompok, dan komunikasi perorangan. Kita bahas satu-satu. Yang satu adalah komunikasi massa. Komunikasi dengan sasarannya kelompok orang dalam jumlah yang besar dan umumnya tidak dikenal. Kriteria yang harus dipenuhi dalam komunikasi massa ini adalah pesan disusun dengan jelas, tidak rumit dan bertele-tele. Kedua, bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Bentuk gambar yang baik. Bentuk kelompok khusus, misalnya pendengar radio. Oke. Ini salah satu contoh untuk komunikasi massa. Ini contohnya apa? Nah, contohnya itu bisa konser. Konser itu kan jumlahnya sangat banyak ya. Jadi tidak bisa dihitung dan kita berkomunikasinya juga tidak bertele-tele kan. Ini adanya salah satunya itu. Jadi komunikasi massa ini yang komunikannya itu tak bisa dihitung. Oke. Nah, sedangkan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung, dikenal, merupakan komunitas langsung dan timbal balik. Komunikasi kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi yang berlangsung antara 3 orang lebih secara tatap muka dan anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu komunikasi kelompok ini adalah ketika kalian belajar kelompok dari 3 sampai 5 orang. Lah, itu salah satu dari komunikasi kelompok kecil. Komunikasi umum adalah komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar dan tidak dikenali satu persatu. Ciri-ciri umum. Satu pihak pendengar cenderung lebih pasif. Interaksi antara sumber dan penerima terbatas. Umpan balik diberikan terbatas, dilakukan di tempat umum, dihadiri oleh orang dalam jumlah besar.
Kalau ini bisa dicontohkan sebagai kalau ada pemilihan kades atau pemilihan kepala desa atau pemilihan dari kepala daerah, itu kan biasanya ada yang namanya komprom. Lah itu adalah salah satu contoh dalam komunikasi umum. Itu kan kelompok. Jadi sesuai dengan partainya. Mereka kan berkumpul dengan sesuai partai dan menjunjung tinggi calonnya masing-masing. Nah, itu adalah salah satu komunikasi umum. Salah satu komunikasi umum lagi itu bisa kalau kalian ada acara di sekolah. Jadi menggunakan kelas 1 sampai kelas 3. Jumlahnya kan nggak terhitung nggak? Jumlah kelas 1 sampai kelas 3. Lah, kayak presentasi di depan umum kayak gitu. Itu salah satu contoh dari komunikasi kelompok. Komunikasi perorangan. Komunikasi perorangan adalah komunikasi dilakukan oleh setiap individu. Jenis komunikasi perorangan: intrapersonal communication, proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu. Yang kedua ada interpersonal communication, proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Intrapersonal communication, komunikasi berdasarkan diri individu. Kalian pernah berbicara di depan kaca? Kalau kayak gitu kalian berbicara sendiri dengan sendiri. Oh, aku salah ya. Kalau kalian mengerjakan soal yang salah, nah itu termasuk intrapersonal communication. Sedangkan interpersonal communication itu kita bertatap muka dengan orang. Jadi obrolan dengan satu dan orang, cuma dua orang tatap muka, bukan melalui telepon. Jadi tidak ada transmit atau alat yang digunakan. Jadi kita langsung berbicara, kita langsung melihat mimik muka, gerak dan suaranya. Itu adalah interpersonal. Thank you for watching. Oke, terima kasih sudah melihat mata pelajaran hari ini. Hari ini pelajarannya cuma satu materi. Nah, saya ingin tahu siapa saja yang melihat video ini. Nah, jadi mohon untuk komen. Contohnya seperti ini, kelas nomor absen nama. Jadi contohnya OTKP 2 11 namanya Ica Haruwijaya. Silakan komen, ini sebagai nilai tambah keaktifan. Karena kan kita masih pembelajaran online, jadi saya melihat dari siapa yang melihat video pembelajaran yang setiap kali diberikan oleh guru selain dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Semoga hari ini pelajarannya semua kita terima dengan baik dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.